Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas soal pra-PAT matematika kelas 4. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, kita mulai pembahasannya ya. Silakan anak-anak buka modul Kiswah halaman 173. Kita ke soal nomor 1. Bangun di bawah ini yang merupakan segi banyak adalah, ingat ya, segi banyak syaratnya adalah harus seluruhnya garis lurus dan tertutup. Nah, di sini ada garis lengkung. Salah, ini juga garis lengkung, juga garis lengkung. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke nomor kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Yang merupakan bangun segi banyak beraturan adalah syarat segi banyak tersebut beraturan. Yang pertama, panjang sisinya harus sama. Kemudian harus garis lurus ya, pastinya. Dan seluruh sudutnya harus sama besar. Ini ada garis lengkungnya, sudah pasti salah. Ini sama dan sudutnya juga sama besar ya. Di nomor 2 ini segi banyak beraturan. Untuk nomor 3, panjang sisinya sama tapi ukuran sudutnya berbeda. Ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar. Ini berarti bukan. Yang keempat, ini sisinya sama panjang dan sudutnya juga sama besar. 4 juga sudah benar, dan 5 juga jelas ya. 5 juga sudah benar. Jadi jawabannya adalah 2, 4, dan 5. D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Semua sudutnya sama besar, semua sisinya sama panjang. Semua sisinya berupa garis lengkung. Jumlah sudut sama dengan jumlah sisi. Ciri-ciri bangun datar segi banyak beraturan. Semua sudutnya sama besar. Ini benar ya. Semua sisinya sama panjang. Ini juga benar. Semua sisinya berupa garis lengkung. Nah, ini kurang tepat. Salah. Jumlah sudut sama dengan jumlah sisi. Nah, ini benar. Yang benar adalah 1, 2, dan 4. B. Bangun berikut ini disebut nomor 4 ya. Ini kalau kita lihat sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Maka yang tepat adalah pentagon. Pentagon ada 5 sisi yang sama. Kalau heksagon ada 6, heptagon ada 7, dan oktagon ada 8. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Gambar yang merupakan segi banyak beraturan adalah, tadi ya, segi banyak beraturan berarti syaratnya seluruh sisinya sama panjang dan seluruh sudutnya sama besar. Ini sudah terjelas ya. Jawabannya adalah D. Ini sama panjang dan ukuran sudutnya semua sama besar. Kita lanjut ke nomor 6. Banyak sisi pada gambar berikut ini adalah, tinggal kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sisi. Oke. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 7. Segi banyak yang mempunyai 6 sudut sama besar. Ada 6 ya. Tadi pentagon 5, heksagon 6. Ini ya. Heptagon 7, oktagon 8. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar di samping ini. Keliling bangun datar tersebut adalah, nah ini panjang sisinya 21. Nah ini sama semua ya. 21 cm. Ini juga 21 cm. Ini juga 21 cm. Keliling bangun datar tersebut adalah, tinggal kita jumlahkan keempat sisinya atau mau dikalikan 4 juga boleh. Keliling sama dengan 21 tambah 21 tambah 21 tambah 21, atau keliling sama dengan 4 dikali 21 sama dengan
84 cm. Udah bukan? Oke, jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jika diketahui sebuah persegi mempunyai keliling 120 cm, maka sisi dari persegi tersebut adalah, caranya tinggal kita bagi. Ya. Sisi sama dengan keliling kita bagi 4. Kebalikannya ya, kalau keliling itu kan sama dengan 4 kali sisi ya. Nah, ini kebalikannya, sisi sama dengan keliling kita bagi 4. Maka 120 kita bagi 4. Jawabannya 30 cm. B. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar di samping ini. Keliling bangun tersebut adalah, kita akan hitung kelilingnya, dimana kalau bagian bawah 36, atas juga 36, kanan 12, kirinya juga 12. Berarti kelilingnya tinggal kita jumlahkan seluruh sisinya ya. 36 tambah 36, 12 tambah 12. 36 tambah 36, 72. 12 tambah 12, 24. Digabungkan menjadi 96 cm. D. Mudah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 11. Diketahui sebuah persegi panjang mempunyai keliling 120 cm. Jika diketahui panjangnya 35 cm, maka lebar dari persegi panjang tersebut adalah, nah, cara mencari lebar atau panjang itu mirip ya. Karena ini ditanya adalah lebar, maka lebar dari persegi panjang caranya keliling kita bagi 2 terlebih dahulu, lalu kita kurangi dengan panjangnya. Gitu ya. Kelilingnya berapa? Kelilingnya adalah 120 cm. Kita bagi 2. Baru dikurangi dengan panjangnya 35 cm. 120 dibagi 2 hasilnya 60. Lalu dikurangi 35. Maka lebarnya sama dengan 25 cm. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 12. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 26 meter dan lebar 21 meter. Kebun tersebut akan dipasang pagar sekelilingnya, maka panjang pagar yang harus disediakan adalah titik-titik meter. Saat ini kita cari keliling ya. Maka keliling sama dengan 26 tambah 26 ditambah 21 tambah 21. 26 tambah 26, 52. Ditambah 21 tambah 21, 42. Hasilnya sama dengan 94 meter. B. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 13. Sebuah persegi panjang mempunyai keliling 80 cm. Jika lebar 15 cm, maka panjang dari persegi panjang tersebut adalah titik-titik cm. Sama seperti tadi ya. Ini yang ditanya adalah panjang. Nah, cara menghitungnya, keliling kita bagi 2, lalu dikurangi lebar. Dimana kelilingnya 80, kita bagi 2, dikurangi 15. 80 dibagi 2, 40, dikurangi 15. Hasilnya 25 cm. A. Lanjut ke soal nomor 14. Andi ingin membuat segitiga sama sisi dari kawat. Panjang sisi segitiga yang ingin dibuat Andi 12 cm. Jika Andi mempunyai kawat yang panjangnya 100 cm, maka segitiga yang dapat dibuat Andi sebanyak titik segitiga. Ada berapa segitiga ya? Kita harus cari terlebih dahulu keliling segitiganya. Dimana keliling segitiga berarti ada 3 sisi ya. Dimana setiap sisi panjangnya 12. Berarti keliling segitiganya 12 tambah 12 tambah 12. Sama dengan 36 cm. Artinya jika Andi membuat satu segitiga, Andi membutuhkan 36 cm. Kalau Andi mau membuat 2 segitiga, maka 36
ditambah 36 sama dengan 72 cm. Masih cukup. Jika Andi ingin membuat 3 segitiga, maka dibutuhkan adalah 72 ditambah 36 sama dengan 108 cm. Oh, ini tidak cukup ya, karena ukuran kawat yang dimiliki hanya 100 cm. Maka jawaban yang tepat adalah 2 buah segitiga. A. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan bangun di samping ini. Keliling bangun datar di samping adalah, perhatikan gambarnya ada tanda yang memiliki satu garis. Artinya setiap sisi yang memiliki tanda satu garis ini ukurannya sama, yaitu 15 cm. Sedangkan yang ada dua garis ukurannya 8. Setelah semua sisi kita ketahui, maka kita tinggal menghitung kelilingnya. Di mana kelilingnya kita jumlahkan seluruh sisinya ya. Mulai dari 8, lalu ditambah 15, tambah 15 lagi, tambah 15 lagi, tambah 8, lalu terakhir tambah 35. 8 tambah 15, 23. 15 tambah 15, 30. 8 ditambah 35, 43. Lalu kita gabungkan. 23 ditambah 30, 53 ditambah 43. Sama dengan 96 cm. D. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 16. Sebuah segitiga mempunyai alas 15 cm dan tinggi 20 cm. Alasnya 15 cm dan tinggi 20 cm. Maka luas segitiga tersebut adalah, alas dikali tinggi, lalu kita bagi 2. Alasnya adalah 15, tingginya 20, kita bagi 2. Nah, alas dan tinggi ternyata ada yang bisa dibagi 2. Maka itu yang kita bagi 2 terlebih dahulu, yaitu 20. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 15 dikalikan 10 hasilnya 150 cm persegi. Jawabannya C. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke nomor 17. Diketahui keliling segitiga sama sisi adalah 63 cm, maka panjang sisi segitiga tersebut adalah, nah segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya panjangnya sama. Maka untuk mencari sisinya, kita cukup membagi kelilingnya dengan 3. Sisi sama dengan keliling, kita bagi 3. Kelilingnya 63, kita bagi 3. Hasilnya 21 cm. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan gambar di samping ini. Luas bangun segitiga tersebut adalah, luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Karena alasnya adalah 12 dan tingginya 5. (12) bisa kita bagi 2. Ini kita selesaikan terlebih dahulu, kita bagi 2. 12 dibagi 2, sisanya 6. 6 kita kalikan dengan 5. Hasilnya 30 cm persegi. Jawabannya B. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 19. Sebuah persegi mempunyai keliling yang sama dengan sebuah persegi panjang. Jika persegi panjang tersebut mempunyai ukuran panjang 24 cm dan lebar 12 cm, maka panjang bangun persegi tersebut adalah, karena kelilingnya sama, maka kita harus cari keliling persegi panjang terlebih dahulu. 19 ya. Keliling persegi panjang sama dengan 24 tambah 24
tambah 12 tambah 12 sama dengan 48 ditambah 24 sama dengan 72 cm. Artinya keliling persegi juga sama, yaitu 72 cm. Keliling persegi juga sama, 72 cm. Maka sisinya sama dengan keliling kita bagi 4, karena persegi itu keempat sisinya ukurannya sama panjang. Maka sama dengan 72 kita bagi 4. Hasilnya 18 cm. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 20. Hapus terlebih dahulu ya. Kita ke nomor 20. Hamidah mempunyai 2 buah persegi panjang. Jika dihitung, ternyata kedua persegi panjang tersebut mempunyai keliling yang sama. Persegi panjang yang pertama mempunyai panjang 16 cm dan lebar 12 cm. Sedangkan persegi panjang yang kedua panjangnya 20 cm. Maka lebarnya adalah, nah, khusus untuk cara yang seperti ini ya, soalnya ada 2 buah persegi panjang. Jadi persegi panjangnya ada 2, ukurannya berbeda-beda. Nah, Pak Guru ada cara cepatnya nih. Persegi panjang yang pertama mempunyai panjang 16 cm dan lebar 12 cm. Sedangkan persegi panjang yang kedua panjangnya 20 cm. Maka berapa lebarnya? Lebarnya sama dengan, kita hitung 2 buah sisi dari persegi panjang yang pertama yang sudah diketahui, itu kita jumlahkan. 16 kita tambah dengan 12. Lalu kita kurangi dengan ukuran sisi atau panjang dari persegi panjang yang kedua, yaitu 20. Itu cara cepatnya. Gampang loh sebenarnya. Berarti 16 ditambah 12 sama dengan 28 cm. Lalu dikurangi dengan 20. Sama dengan 8 cm. Mudah bukan? Alhamdulillah. Jawabannya C, 8 cm. Kita lanjut ke soal nomor 21. Sebuah persegi mempunyai sisi 14 cm, maka luas persegi tersebut adalah, tanya luas. Luas persegi adalah sisi dikali sisi. Sama dengan 14 dikalikan 14. Jawabannya 196 cm persegi. Oke. Udah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan gambar bangun datar di samping ini. Luas bangun datar tersebut adalah, nah ini bentuknya persegi panjang, berarti luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Di mana panjangnya 24 dikalikan lebarnya 8. Sama dengan 192 cm persegi. Oke. Udah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 23. Sebuah persegi panjang luasnya 96 cm persegi. Jika lebar persegi panjang tersebut 8 cm, maka panjang persegi panjang tersebut adalah, luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Jika yang ditanya adalah panjang, maka kebalikannya perkalian itu adalah pembagian. Maka untuk mencari panjang adalah luas persegi panjang kita bagi dengan lebarnya. Di mana luasnya 96 cm persegi kita bagi dengan 8. Hasilnya 12 cm. A. Kita lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan gambar bangun datar gabungan di samping ini. Luas bangun datar tersebut adalah, nah jika kita perhatikan di sini ada 2 bangun datar ya. Yang pertama adalah segitiga. Yang pertama. Dan yang kedua adalah persegi panjang. Di mana ada tanda sama seperti ini ya. Berarti kalau ini 12, ini juga 12. Berarti ini juga sama ya. Ini 12, ini 12. Maka kita cari luas segitiganya sama dengan alas kali tinggi dibagi 2.
Alasnya 12, tingginya pun 12. Kita bagi 2. Nah, ini 12 sama 2 bisa disederhanakan ya, dibagi, sisanya 6. 12 dikali 6 sama dengan 72 cm persegi. Ini untuk yang pertama. Sedangkan yang kedua, bentuknya adalah persegi panjang. Berarti luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 30, lebarnya 12. Hasilnya sama dengan 360 cm persegi. Lalu kita gabungkan deh. Maka luas totalnya, setelah digabung ya, karena ini gabungan, berarti luas segitiga ditambah luas persegi. Luas segitiga 72 ditambah luas persegi panjang 360. Maka hasilnya ini 2, 7 tambah 6, 13, tulis 3 simpan 1, 1 tambah 3, 4. 432 cm persegi. Jawabannya D. Mudah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 25. Ini Pak Guru hapus dulu ya. Kita ke nomor 25. Perhatikan bangun datar gabungan di samping ini. Luas bangun datar tersebut adalah sama ya, yang ditanya luas. Berarti kita potong ini ke sini ya, biar mempermudah. Nah, jika kita lihat, ternyata baik bangun yang pertama maupun bangun yang kedua bentuknya adalah persegi, di mana bangun yang pertama ukurannya 15 kali 15, sedangkan yang kedua 30 kali 30 ya, karena 30 ini 15 sama 15 jadi 30 juga kan. Nah, kita cari masing-masing ya. Luas yang pertama sama dengan sisi kali sisi, karena bentuknya persegi. Kita hitung 15 dikali 15. Hasilnya 225 cm persegi. Kalau kita cari luas yang kedua, bentuknya juga persegi. Berarti sisi kali sisi. Sama dengan 30 kali 30. Sama dengan 900 cm persegi. Maka luas totalnya, kita gabungkan ya. Luas yang pertama ditambah luas yang kedua. Luas yang pertama adalah 225 ditambah luas yang kedua 900. Hasilnya sama dengan 1125 cm persegi. Jawabannya A. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal esai nomor 26. Sebutkan 3 ciri-ciri dari segi banyak beraturan. Nah, ini ada kata-katanya ya, segi banyak beraturan. Nomor 26. Maka yang pertama, ciri-cirinya adalah seluruh sisinya sama panjang. Seluruh sisinya sama panjang. Kemudian seluruh sudutnya sama besar. Seluruh sudutnya sama besar. Nah, yang ketiga, jumlah sisi sama dengan jumlah sudut. Jumlah sisi sama dengan jumlah sudut. Seperti itu. Mudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 27. Dua buah persegi mempunyai sisi yang berbeda. Persegi A mempunyai sisi 12 cm. Persegi B mempunyai sisi 15 cm. Apakah selisih luas kedua persegi tersebut? Maka kita cari terlebih dahulu masing-masing luas dari setiap perseginya. Di luas persegi A sama dengan sisi kali sisi sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144 cm persegi. Lalu luas persegi yang B. Luas persegi yang B rumusnya sama, sisi kali sisi. Hanya saja ukuran sisinya yang berbeda, yaitu 15 cm. Maka luasnya 15 kali 15.
225 cm persegi. Karena yang ditanya adalah selisih, berarti kita hitung selisih perbedaannya, maka yang besar dikurang yang kecil. Berarti selisihnya sama dengan 225 dikurang 144. Kita hitung sini ya. 225 dikurang 144. 5 dikurang 4, 1. 2 dikurang 4 tidak bisa, maka 2 menyedekahkan 1 ya ke 2. 1 ratusan maksudnya, atau 10 puluhan ya. Maka ini jadi 12 puluhan. 12 puluhan dikurangi 4 puluhan, tinggal 8 puluhan. 1 ratusan dikurangi 1 ratusan habis. Maka selisihnya adalah 81 cm persegi. Mudah ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 28. Kebun Pak Amir berbentuk persegi panjang, luasnya 400 meter persegi. Sebagian dari kebunnya akan dibuat taman bunga yang berukuran 12 meter kali 12 meter. Berapakah sisa luas kebun Pak Amir? Jadi ceritanya seperti ini misalkan ya. Pak Amir punya kebun nih. Nah, kebunnya warna hijau gini ya. Bentuknya persegi panjang. Dengan luasnya diketahui, luasnya sama dengan 400 meter persegi. Lalu sebagian dari kebunnya dibuat taman bunga berukuran 12 meter kali 12 meter, berarti bentuknya persegi ya. Kita buat lagi, misalkan kebun bunganya warnanya orange. Ini deh. Itulah. Dimana ukuran sisinya adalah 12 meter kali 12 meter. Maka kita cari dulu luas dari tamannya. Luas taman bunga. Nah, luas taman bunganya sama dengan sisi kali sisi, sama dengan 12 dikali 12, sama dengan 144 meter. Nah, yang ditanyakan adalah sisa luas kebun Pak Amir yang tidak digunakan untuk membuat bunga ya. Karena tadi kan setelah digunakan untuk membuat taman bunga maksudnya, maka luas kebunnya akan berkurang. Maka sisanya berapa? Berarti sisa luas kebun Pak Amir sama dengan 400 dikurang 144. Saya hitung sini ya. 400 dikurang 144. 0 dikurang 4 nggak bisa ya. Kita pinjam dari sini ya. 10, 9, ini jadi 10. 10 kurang 4, 6. 9 kurang 4, 5. 3 dikurang 1, 2. 256. Maka sisanya adalah 256 meter persegi. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 29. Persegi A mempunyai sisi yang panjangnya 12 cm. Persegi B mempunyai sisi yang panjangnya 18 cm. Berapa selisih keliling dari kedua persegi tersebut? Maka keliling persegi yang A sama dengan 4 kali sisi ya. Sama dengan 4 kali 12. Maka keliling persegi yang A adalah 48 cm. Sedangkan keliling yang B rumusnya sama, 4 dikali sisi. Sama dengan 4 dikali 18. Sama dengan 72 cm. Maka selisihnya tinggal kita kurang. Selisih sama dengan 72 dikurang 48. Sama dengan 24 cm. Sudah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 30.
Sebuah persegi dan sebuah persegi panjang mempunyai keliling yang sama, yaitu 24 cm. Gambarlah kedua bangun datar tersebut dengan ukuran yang sebenarnya dengan menggunakan penggaris yang berukuran cm. Jadi nanti anak-anak menggambar dengan menggunakan penggaris ya. Kalau keliling persegi sama dengan 24 cm, maka sisinya tinggal kita bagi 4 ya. Sama dengan keliling kita bagi 4, sama dengan 24 dibagi 4, sama dengan sama dengan 6 cm. Nah, berarti nanti anak-anak membuat sebuah persegi dengan ukuran yang benar ya, menggunakan penggaris, di mana setiap sisinya nanti panjangnya 6 cm. Seperti itu. Bagaimana kalau persegi panjangnya? Nah, kalau persegi panjang kan kelilingnya itu sama dengan keliling persegi panjang sama dengan 24. Nah, nanti ukuran kalau menggunakan rumus kan keliling seperti ini ya. Keliling persegi panjang itu sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Maka panjang ditambah lebarnya sama dengan keliling persegi panjangnya kita bagi 2. Artinya ukuran panjang kalau ditambah lebar harus sama dengan kelilingnya itu 24 dibagi 2. Sama dengan 12 cm. Berarti panjang dan lebar kalau dijumlahkan harus 12 cm. Ukurannya berapa saja Pak? Ya banyak. Misalkan contoh, kalau panjangnya 9 cm, maka lebarnya 3 cm. Kan kalau dijumlahkan jadi 12. Atau ukuran yang lain, misalkan panjangnya 8. Panjangnya 8 cm. Maka lebarnya agar menjadi 12, 4 cm. Dan seterusnya. Intinya, panjang dan lebar kalau dijumlahkan harus 12 cm. Nanti menggunakan penggaris ya. Ini ukurannya tidak sebenarnya. Nanti anak-anak menggambar dengan ukuran yang sebenarnya menggunakan penggaris yang berukuran cm. Jelas? Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan dalam video pembahasan kali ini ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe channel Pak Madan agar Pak Madan terus bersemangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat ya.